Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya sepanjang hari ini saudara menikmati yang terbaik dari Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dan mari sore hari ini kita memberi yang terbaik, pujian penyembahan kepada Tuhan, membangun hubungan kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan lebih lagi kuasanya kepada setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memberi kesempatan kepada kami Tuhan, datang kepada Engkau Bapa. Kami menyadari Tuhan karena Engkaulah yang beri Tuhan penolong dan penopang dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang pasti ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah sulitnya persoalan pergumulan kami Bapa, Engkau tetap menjadi penolong kami yang setia. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami mau memuji dan menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa kemuliaan-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu hal aku minta kepada-Mu Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kuasanya dan menikmati kuasanya dan menikmati firman. Satu lagu minta, satu lagu minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya
menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi terang kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Engkaulah penuntun kehidupan kami Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan yang menjamin kehidupan kami Bapa. Haleluya. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, penuntun kehidupan. Amin. Haleluya saudara. Dia penuntun kehidupan. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang perkasa. Amin. Haleluya.
Yesus Tuhan. Oh, dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin, haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Engkau yang terhebat Tuhan, Engkau yang terbesar. Tidak ada yang menandingi Engkau ya Bapa. Tidak ada yang menandingi Engkau. Engkaulah jaminan kehidupan kami ya Bapa. Syakata barara barara bayatu. Syakata barara bayatu. Syakara bala barara bara 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 kata barara. Hidayah karara mayazo. Engkau yang terhebat, Engkau yang berkuasa, Engkau menuntun hidup kami Bapa. Engkau layak terima pengagungan, pujian kami. Oh, Engkau layak dimuliakan. Oh, Yesus Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu.
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hiralabararabayaso, nama-Mu besar, Engkau berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu. Engkau layak, Engkau layak. Terima yang terbaik dari hidup kami Bapa. Engkau sudah memberi yang terbaik. Hiralabayaso, hinataya karanatayase, hiralabarararabaralabayaso, hinaya keremetenayaso. Haleluya, haleluya. Oh, nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa. Hiralabayase, hiralabarararabayase. Oh, haleluya, haleluya. Syakarabarararabayaso, India karamatundise. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkaulah Raja. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Atas hidupku, ku sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Ku berserah Tuhan, ku berserah. Ku berserah penuh. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur sore hari ini ya Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan dari hari ke hari yang sudah kami jalani. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh senantiasa hidup menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami boleh membuat Tuhan berbahagia dengan kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, seizin Tuhan kami boleh mengikuti sekali lagi Tuhan acara worship at home. Untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami untuk Kau taburi setiap benih kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap benih firman yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Dan kami boleh sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan bahwa hidup ini butuh Tuhan dalam setiap waktu, setiap saat. Kami sangat memerlukan Engkau untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, dengan segala rasa haus dan lapar, kami rindu untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh membawa kami dari hari ke hari semakin hidup menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapilah setiap kami ya Tuhan yang mengikuti acara WAH sore hari ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh dilawat Tuhan lebih lagi Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan berurusan secara pribadi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini sepenuhnya bagi Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Pengurapan Allah yang baru turun bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semua saudara? Amin. Ya, saya terlalu yakin dan percaya selama kita mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka penyertaannya, pembelaannya itu semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Apapun boleh terjadi dalam setiap hidup ini. Tetapi yakinlah kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tetap percaya kepada janjinya, maka perkara-perkara yang ajaib itu pasti kau nikmati dalam setiap hidup ini. Bapak Ibu, hari ini kita genap memasuki hari yang ke-16 di tahun 2023. Oh ya, 17 ya. Oke.
di dalam tahun yang baru ini ada banyak di antara kita yang berharap. Ada perkara-perkara yang ajaib, ada perkara-perkara yang besar, ada perkara-perkara yang mulia yang kita harapkan terjadi dalam setiap hidup ini. Tetapi mungkin kenyataannya berbeda seperti yang kita harapkan Bapak Ibu. Justru di awal tahun ini Tuhan izinkan kita mengalami sebuah keadaan kondisi yang tidak pernah kita harapkan. Ada ujian yang boleh kita hadapi, pencobaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Atau mungkin Bapak Ibu di tahun yang kemarin 2022, ada pergumulan yang belum terselesaikan. Ada doa-doa yang belum Tuhan jawab. Pencobaan yang kau alami di sepanjang tahun kemarin, kau berdoa supaya di akhir tahun engkau mengalami sebuah pertolongan Tuhan, engkau mengalami pembebasan, engkau keluar dari setiap persoalan yang sedang kau alami. Pencobaan yang sedang kau alami ataupun ujian yang sedang kau alami. Tetapi kenyataannya sampai engkau lewati tahun 2023, 2022 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023, kenyataannya masih belum terselesaikan. Atau seperti saya katakan tadi, justru di awal-awal tahun ini, engkau diizinkan Tuhan mengalami sebuah problem, permasalahan, persoalan, atau Tuhan sedang membawa hidupmu di dalam perjalanan padang gurun. Yakin dan percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, sepanjang kau melekat dan mengasihi Tuhan, akhir kata kau pasti diberikan kemenangan dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mau lihat terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, seringkali kalau kita mendengarkan ayat ini ada banyak orang yang tidak menyukainya. Orang lebih suka kalau mendengar atau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan berkat, dengan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ayat yang berkaitan dengan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, kita tidak menyukainya. Tetapi kita mau tidak mau harus menjalani. Sebab proses dalam setiap kehidupan kita harus kita alami yang namanya sebuah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan punya tujuan-tujuan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini ada 3 janji Tuhan yang begitu luar biasa. Sementara Tuhan izinkan kita memasuki sebuah kondisi, keadaan atau musim yang tidak baik menurut ukuran kita. Tetapi ada 3 janji yang Tuhan berikan. Kita akan baca bersama-sama dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa setiap pencobaan atau setiap ujian yang kita alami dalam hidup ini itu biasa-biasa saja. Mari kita baca bareng-bareng di Alkitab kita masing-masing. Apakah ada yang berbeda? Apakah ada yang kalimatnya berbeda? Bukan pencobaan biasa tapi pencobaan yang luar biasa atau pencobaan yang sulit. Enggak Bapak Ibu, semua dituliskan di dalam Alkitab kita itu pencobaan-pencobaan ataupun ujian-ujian yang kita alami itu adalah biasa-biasa saja. Ya, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan yang pertama. Benar, Tuhan izinkan ada masalah, ada problem, ada persoalan, ada ujian, pencobaan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan datangnya Bapak Ibu. Ujuk-ujuk. Seperti di awal tahun ada banyak orang berpengharapan ada perkara-perkara yang baik terjadi. Tetapi kenyataannya justru berbalik. Tuhan izinkan ada ujian. Tuhan izinkan kita menjalani padang gurun hari-hari ini. Tetapi yakinlah apapun itu bentuknya dalam setiap hidup kita tidak pernah melampaui kekuatan kita. Itu janji Tuhan yang pertama. Amin. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati kalau Tuhan izinkan hari-hari ini. Berarti ada sesuatu yang besar yang bakal engkau alami dalam hidup ini. Yakinlah bahwa Tuhanmu, Allahmu tidak pernah berbohong. Dia pasti mengenapi setiap janjinya atas hidup kita. Amin. Yang pertama sekali lagi bahwa apapun pencobaan yang engkau alami. Mungkin hari ini Bapak Ibu, engkau sedang mengalami suatu masalah di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, ada hubungan yang tidak baik ataupun permasalahan yang muncul hari-hari ini, hubungan suami istri yang kurang baik dan sebagainya, ataupun di dalam rumah tanggamu berkaitan dengan orang tua, dengan anak, anak dengan orang tua, apapun masalahnya, yakinlah bahwa itu pun tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Semua bisa dikendalikan.
Atau mungkin hari ini kau sedang mengalami di dalam usaha pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keuanganmu. Ya, Pak, memasuki tahun yang baru, persaingan semakin ketat. Pak, persis yang dikatakan di akhir tahun kemarin, ada banyak perkara-perkara yang terjadi di tahun 2023 yang di luar prediksi kami. Usaha semakin sulit dan lain sebagainya. Ya. Kalau mungkin di tahun-tahun kemarin kami masih mampu untuk menyelesaikan setiap pengeluaran yang ada, tapi hari-hari ini Pak, ini semakin sulit dan sebagainya. Tetap percaya, tetap yakin bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam bisnismu pun, Tuhan pasti bisa mengendalikan. Karena semua itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Atau mungkin dalam tubuhmu dikatakan dokter berkata, ya tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Dokter mendeadline mungkin waktunya sekian bulan atau sekian tahun. Tetapi percayalah bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Semua tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Sebab itu janji Tuhan yang pertama di dalam 1 Korintus 10:13. Janji Tuhan yang kedua yang begitu ajaib. Dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percaya Bapak Ibu? Ya, percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita. Keadaan kita yang baik Tuhan menyertai. Keadaan kita yang menurut ukuran kita tidak baik pun Tuhan juga menyertai. Dalam padang gurun pun Tuhan menyertai. Ingat Bapak Ibu pada waktu bangsa Israel diizinkan Tuhan memasuki padang gurun. Dikatakan Allah tetap menyertai mereka berupa tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Tidak pernah berjalan sendiri. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita orang percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Bahwa dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kapan dan dimanapun engkau berada. Amin. Janji Tuhan yang ketiga dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami ini sementara. Dan ujung-ujungnya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Pak, kalau mungkin Bapak, iya masih ada jalan keluar. Saya enggak Pak. Ya. Persoalan yang sedang saya hadapi, ujian pencobaan yang saya hadapi itu sudah deadline, tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Samping kiri tembok yang tinggi Pak, samping kanan tembok yang tinggi, belakang juga ada tembok yang tinggi, depan ada musuh. Ya. Betul, di sekelilingmu sudah ada solusi, sudah ada jalan keluar. Tetapi percaya pada waktu engkau mengangkat kepalamu, yang melihat ke atas, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. 3 hal ini harus kita pegang dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita sedang ada dalam padang gurun. Pada waktu Tuhan izinkan pencobaan ataupun permasalahan-permasalahan ujian yang sedang kita alami. Pegang terus Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Yang kedua kita akan belajar Bapak Ibu, kenapa sih kok Tuhan izinkan persoalan, problem, ujian, pencobaan, padang gurun terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Saya mencatat ada 3 hal tujuan. Yang pertama yaitu ujian, pencobaan Tuhan izinkan terjadi, problem Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama supaya bisa menyadarkan kondisi kadang kita pada waktu kita sedang ada di posisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau kita sedang melanggar firman Tuhan. Tujuan yang pertama ujian ataupun pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Ya. Supaya kita mengerti, karena Tuhan tidak menghendaki kita mengalami sebuah kebinasaan ataupun penghukuman yang kekal. Tuhan izinkan untuk persoalan, pencobaan ataupun ujian itu datang dalam hidup kita supaya kita mengerti. Kita tahu, oh iya kita sedang melanggar firman Tuhan dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Yang kedua tujuannya untuk membawa setiap kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, semakin dewasa. Lewat setiap ujian. Bapak Ibu kalau kita punya anak, ya, dari setiap jenjang-jenjang kehidupan mereka, untuk mereka bisa naik kelas itu ada yang namanya sebuah ujian, betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya anak, ya anak saya masih di playgroup, jadi belum masuk ke jenjang selanjutnya, tetapi saya punya sebuah pengalaman. Dulu waktu saya masih kecil disekolahkan oleh orang tua saya, dari kelas 1 mau naik kelas 2 itu ada yang namanya ujian. Dari kelas 2 mau naik kelas 3 juga ada yang namanya ujian.
Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan ujian untuk membawa kita, iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh untuk menghadapi kehidupan yang ada. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa sekali lagi janji Tuhan tadi yang dikatakan dalam 1 Korintus itu pasti Tuhan genapkan. Apapun yang engkau alami itu akan membawa hidupmu akan mengalami sebuah tingkat atau level yang lebih tinggi lagi. Imanmu semakin bertumbuh, ya imanmu semakin kuat, tangguh dalam menghadapi setiap ujian. Bapak Ibu, kalau saya boleh evaluasi dari pengalaman-pengalaman kehidupan saya, dari setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, kalau saya mau evaluasi dalam kehidupan iman percaya saya, memang itu terjadi pertumbuhan. Ya. Kalau dulu saya menghadapi kondisi keadaan yang mungkin menurut ukuran orang lain biasa-biasa, tapi buat saya belum punya pengalaman. Saya mengalami dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saya belajar, saya mulai mempercayai Tuhan. Saya belajar untuk saya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan saya lolos dari itu, saya berkemenangan dari itu. Tingkat iman saya mulai naik lagi. Sehingga pada waktu saya diizinkan Tuhan mengalami sebuah proses lagi, saya semakin iman saya semakin kuat. Saya semakin percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang begitu luar biasa, yang menolong saya setiap waktu dan setiap saat. Iman kita bertumbuh. Ya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada waktu kalau kita punya anak, ya sedang ujian, biasanya orang tua akan semakin perhatian lebih, betul enggak Bapak Ibu? Ya daripada biasanya. Jadi pada waktu kita sedang masuk dalam proses ujian ataupun pencobaan, percayalah bahwa perhatian Tuhan itu lebih buat kita. Ya seperti anak-anak kita. Kalau mungkin mereka tidak sedang dalam ujian, pulang sekolah mereka sedang main, ya, tidak mau tidur dan sebagainya, kita masih oke lah. Tapi pada waktu mereka masuk ujian, biasanya kita akan lebih ketat. Betul enggak Bapak Ibu ya? Pulang sekolah, ayo makan. Setelah makan tidur, ya cuci kaki tidur, setelah itu nanti sore belajar dan sebagainya. Itu sebuah bentuk perhatian lebih karena anak kita sedang dalam ujian. Ya percayalah bahwa Tuhan Allah kita juga akan memperhatikan kita lebih lagi pada waktu kita sedang dalam proses ujian dan pencobaan itu. Supaya kita betul-betul menjadi bertumbuh lebih dewasa lagi. Yang ketiga, ya tujuannya supaya lebih memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Allah kita. Seperti Ayub, ya kita buka terlebih dahulu dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ya. Ayub berkata demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, Ayub yang dulunya seringkali mendengar tentang keperkasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah, tentang Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, itu dari kata orang. Tetapi setelah Ayub mengalami sebuah proses dalam kehidupannya, di pasal yang ke-40 dia berkata, dulu Tuhan aku tahu engkau dari kata orang, tapi hari ini, ya dengan perkataan lain, aku mengenal engkau secara pribadi. Kenapa? Karena Ayub betul-betul mengalami yang namanya tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam setiap proses kehidupannya. Sehingga Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Tuhan izinkan kita mengalami sebuah sakit. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa Tuhan Allah kita yang penyembuh. Kalau dulu mungkin kita dari kata orang, seringkali kita mendengar, oh Allahku adalah Allah penyembuh. Tapi kalau kita belum pernah mengalami sakit, ya, dan dokter katakan tidak ada obatnya, tapi engkau mengalami sebuah mujizat dan engkau disembuhkan Tuhan, engkau mengalami siapa Tuhan Allahmu yang dikatakan Allah penyembuh. Ya. Atau mungkin dari dulu engkau sering mendengar sebuah kesaksian ada pengusaha yang bangkrut, ya, minus bahkan, tapi dipulihkan Tuhan. Seringkali engkau mendengar tentang perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, bahwa Tuhan Allah penolong yang sanggup memulihkan bisnis yang bangkrut menjadi hidup kembali. Tapi pada waktu Tuhan izinkan kamu mengalami sendiri dan Tuhan tolong, maka engkau pun akan berkata, Tuhan aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang menolong kehidupanku, yang membangkitkan bisnisku yang mati menjadi hidup kembali. Ada sebuah peningkatan, pengenalan kita akan Tuhan. Tujuannya itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Sebab dia ingin bahwa kita betul-betul mengalami siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Bapa yang kita tinggikan dan agungkan. Dia rindu untuk menyatakan pribadinya bagi setiap kita. Amin. Ya, 3 hal itu. Ya, terus kita mau masuk lagi yang lebih dalam. Pak, pada waktu kita ada dalam proses, pada waktu kita ada dalam pergumulan, pada waktu kita sedang ada dalam masa-masa pencobaan ataupun ujian, apa yang harus kita lakukan? Kita akan buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 5, 16-18. Ya.
Judulnya di sana itu dikatakan nasihat-nasihat. Kalau Bapak Ibu nanti baca ya di Alkitab Bapak Ibu semua di perikopnya ada kalimat di tulisan tebal itu nasihat-nasihat. Kita akan melihat 3 nasihat yang kita praktekkan dalam hidup ini untuk kita bisa menang dari setiap pencobaan ataupun ujian yang sedang kita hadapi. Yang ke-16 dikatakan di sana bahwa bersukacitalah senantiasa. Ini ayat cukup pendek Bapak Ibu, tetapi kalau kita betul-betul melakukan dengan kesungguhan, maka dampak dan akibatnya itu begitu luar biasa. Ya. Kunci yang pertama, ya, untuk kita bisa menang dari setiap pencobaan ataupun ujian yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saya masih ingat pada waktu saya masih SD, kalau kita sedang belajar bahasa Indonesia, setiap kalimat yang diakhiri dengan akhiran lah itu artinya perintah. Ini bukan anjuran, tetapi ini adalah kalimat perintah. Ya. Dikatakan apapun kondisi keadaan yang sedang kau alami dalam hidupmu, ya. Kalau keadaan baik kita bersukacita, itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang wajar. Kalau engkau hari ini diberkati, ya, ada orang yang transfer uang ke rekeningmu, ya, tiba-tiba engkau disuruh bersukacita itu sesuatu yang gampang. Kalau kesehatan kita hari-hari ini sedang baik-baik, kita disuruh bersukacita itu sesuatu yang mudah. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan apapun kondisimu, apapun keadaanmu, termasuk pada waktu kita sedang ada dalam ujian ataupun pencobaan ataupun sedang di dalam penderitaan, firman Tuhan katakan yang pertama tetap bersukacitalah senantiasa. Gak gampang Bapak Ibu, gak mudah untuk mempraktekannya, tetapi mau tidak mau kita harus melakukan. Saya sedang menghidupi ayat-ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya sedang dalam proses Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini Bapak Ibu berkata, oh yang menyampaikan firman Tuhan lagi baik-baik, ya, kondisinya keadaannya. Ya. Karena waktu saya tidak akan saksikan, tapi saya berkata bahwa saya pun sedang dalam posisi-posisi di mana Tuhan izinkan saya mengalami padang gurun. Tapi saya belajar terus untuk saya melakukan firman Tuhan. Bersukacita senantiasa. Ya. Kalau kita melakukan ini dengan kesungguhan hati di situasi kondisi pada waktu kita tidak enak sekalipun, ada sebuah warna yang berbeda. Orang di luar sana akan melihat suatu perbedaan. Ada seorang anak Tuhan yang sedang mengalami sebuah proses pencobaan, mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi tetap bersukacita, tetap tersenyum, tetap keluar aroma kebahagiaan itu ya, kayak gitu ya. Jadi orang akan bisa menikmati dan orang bisa diberkati. Amin. Ya, kita akan melihat di dalam Mazmur sebagai dasar sukacita kita. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Mazmur, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini yang menjadi dasar supaya kita tetap bisa bersukacita di dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun juga. Ya. Dan bergembiralah. Karena apa? Karena Tuhan. Ya. Dengan perkataan yang lain demikian Bapak Ibu, selama engkau memiliki Tuhan dan engkau dimiliki Tuhan, maka engkau patut bersukacita apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh kehilangan kekayaan kita mungkin boleh kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita mungkin boleh kehilangan kebahagiaan di bumi ini, tapi sepanjang Tuhan menjadi milikmu dan engkau menjadi miliknya Tuhan, maka kita patut untuk tetap bersukacita. Itu yang menjadi dasarnya, bukan sesuatu yang fana yang di bumi ini, tetapi sesuatu yang luar biasa, yang nilainya tidak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di bumi ini. Selama itu ada dalam hidupmu, maka engkau akan dimampukan Tuhan untuk tetap bersukacita. Ya, sekali lagi bahwa yang pertama kita harus tetap bersukacita dalam hidup ini. Gak gampang, tapi kita harus mau belajar untuk melakukan. Kita mau belajar untuk mempraktekkan supaya ada sebuah gaya hidup yang baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam ayat yang tadi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Ya. Yang kedua, rahasia untuk kita tetap bertahan dalam setiap pencobaan, yaitu tetaplah berdoa. Ya, ini sesuatu yang tidak gampang. Saya beberapa waktu yang lalu seringkali diizinkan Tuhan untuk berkeliling dari gereja ke gereja untuk melayani. Ya, saya tanya beberapa gembala, Pak, kalau di tempat Bapak Ibu ini kalau ada kegiatan doa puasa atau doa malam yang hadir banyak enggak Pak? Ya, mereka menjawab ya dengan agak sedikit tertunduk.
Pak, kalau untuk urusan doa Pak, yang hadir itu tidak sampai 1/4 dari jumlah jemaat gereja. Tapi Pak, saya mikir apa ini? Kalau ada undangan pesta kawin yang hadir itu malah kapasitas kursinya penuh, ya melebihi kapasitasnya. Bahkan ada sebuah kejadian lucu Pak. Gimana Pak? Waktu itu saya memberikan pengumuman, Bapak Ibu semua saudara, minggu depan kita akan diundang berkaitan dengan salah satu jemaat kita yang akan mantu. Semua Bapak Ibu diundang untuk hadir. Ya. Akhirnya minggu depan Pak semua hadir untuk menikmati jamuan. Tapi minggu depannya lagi ada sepasang suami istri yang marah-marah ke gereja. Dia ngomong, Pak Gembala, saya sudah dianggap bukan jemaatnya lagi ya. Loh kenapa? Kenapa kok saya tidak dikasih tahu kalau ada undangan pesta kawin minggu kemarin? Ya kan? Loh semua kan diumumkan di gereja. Itu Pak yang terjadi. Kalau untuk urusan undangan doa Pak, yang datang itu dikit sekali. Tapi kalau untuk urusan makan-makan yang hadir itu luar biasa. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita juga bersikap yang sama atau kita lebih mengutamakan untuk jam-jam doa kita? Melatih kita menjadi orang yang suka berdoa. Sebab firman Tuhan katakan, yang kedua rahasia untuk kita tetap bertahan dalam setiap pencobaan itu, kita harus tetap berdoa. Amin. Ya, kita akan buka Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41 dikatakan di sana bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri pada waktu sedang ada di Taman Eden. Pada waktu dia sedang ada di dalam pergumulan. Oh ya Taman Getsemani, ya mungkin pindah, ya salah posisi waktu itu, ya pindah sekarang di Getsemani. Ya pada waktu beliau ada di Getsemani sedang menghadapi sebuah kondisi keadaan di mana akan datang hari penyaliban. Yesus dengan murid-muridnya sedang ada di sana dan dia katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya ini kita harus mengerti Bapak Ibu. Setiap kehidupan kita, siapapun kita, ya kita tidak akan pernah kebal dengan namanya dosa. Oleh sebab itu pada waktu ada pencobaan, ada ujian yang terjadi, kita harus tetap berdoa. Sekali lagi ini sesuatu yang tidak mudah ataupun gampang. Kalau kita sedang menerima berkat atau sesuatu semua dalam keadaan baik, kita menyempatkan diri datang kepada Tuhan berdoa, itu lebih mudah. Tapi pada waktu kita sedang dalam tekanan, pada waktu kita sedang dalam penderitaan, pada waktu kita sedang dalam pencobaan atau ujian, tetaplah kita mau berdoa. Amin. Bangun waktu-waktu doa kita dengan Tuhan. Lebih lagi. Ya. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Ya. 1 Tesalonika tadi ayat yang kelima, ayat yang ke-18, pasal 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Bahwa yang pertama Tuhan katakan bahwa kita harus tetap bersuka cita apapun yang sedang kita alami. Yang kedua terus berdoa tanpa henti. Dan yang ketiga yang terakhir dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita. 3 ya, perkara yang sederhana, yang seringkali kita dengar. Sesuatu yang kesannya kalau kita dengar itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi mempraktekannya itu memang tidak mudah. Tapi yakinlah kalau kita mau melibatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, maka kemampuan yang daripada Tuhan itu akan diberikan bagi setiap kita. Untuk yang pertama kita tetap bersuka cita, yang kedua tetap berdoa, dan yang ketiga mengucap syukur di dalam segala hal. Maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa apapun kondisimu, apapun keadaanmu, hari-hari ini atau minggu depan, bulan depan, ya, sampai akhir tahun ini Tuhan izinkan kita sedang mengalami setiap kondisi keadaan tidak baik sekalipun, maka kita akan keluar lebih dari seorang pemenang. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mengundang untuk worship leader maju ke depan dan musik kita naikkan satu pujian dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Haleluya. Mari renungkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan sebuah pencobaan ataupun ujian, bukan berarti Tuhan jahat kepada setiap kita. Ataupun Tuhan sedang menghukum kita. Tapi semua Tuhan izinkan karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya keinginan, punya kerinduan. Supaya setiap kita boleh semakin bertumbuh iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan.
Sebab dia rindu bahwa kita anak-anaknya dari hari ke hari semakin benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Oh haleluya Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Ya Tuhan, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. amin, haleluya. Itulah jaminan bagi setiap kami Tuhan, Amin, Bapak. bahwa Engkau adalah Allah yang menolong dalam setiap hidup kami. Apapun yang sedang kami alami dalam hidup ini Tuhan. Keadaan-keadaan yang tidak baik sekalipun, sedang dalam persoalan, sedang dalam ujian Tuhan, tekanan, penderitaan, apapun juga, Tuhan pasti datang menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, yang dahsyat seperti Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami Tuhan, memberikan kekuatan, menyokong kehidupan kami Tuhan, sampai kami boleh menyelesaikan setiap persoalan, setiap permasalahan yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapak buat kebaikan-Mu atas kami sepanjang sore hari ini ya Tuhan. Buat kesehatan yang telah anugerahkan bagi kami, buat rumah tangga dan keluarga kami Tuhan, buat masa depan kami. Kami tetap yakin dan percaya bahwa di sepanjang tahun 2023 ini kami pasti mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Engkau akan menjadi orang-orang yang suka mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan perintah-perintahnya setiap hari. Maka keluar dan masuk-Mu diberkati oleh Tuhan.
di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati. Lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang luar biasa. Buah kandunganmu diberkati, keturunanmu diberkati, sawah ladangmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat hidupmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di bawahnya engkau naik dan tidak pernah turun. Oleh sebab itu, biarlah pada saat sore hari ini engkau menjadi orang yang senantiasa mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya setiap hari. Maka berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.